Heyo sob, hari ini cerita datang dari Ardi, yang mana dia nyeritain pengalaman dia ngasih surprise tuh ke ceweknya. Justru malah dia yang lebih tersurprise. Iya sob, saking terkejutnya sampai bikin si Ardi ini udah kayak orang mau jantungan. Sampai dilariin ke UGD coba. Kejutan macam apa sih yang bikin dia sampai masuk UGD kayak gini? Dan sumpah ya, waktu aku baca cerita yang masuk ke email curhatbarengmetrik@gmail.com, reaksiku tuh awalnya kayak senyum-senyum, terus mikir, oh romantis banget sih cowok ini. Tapi pas baca lagi, loh, kok jadi gini? Yang bener aja woy. Dijamin kalian juga bakalan kaget kalau dengar cerita ini. Nah, makanya tanpa berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Jadi gini, pas aku baca-baca nih email dari si Ardi ini, aku mengamati kalau dia ini tipe cowok yang kalau bilang aku sayang kamu, bukan sekedar yang ngungkapin lewat chat waktu jam 2 pagi. Di emailnya dia nulis, "Kak, aku tuh percaya kalau cinta itu harus dibuktikan, bukan hanya sekedar dikatakan." Singkat saja, semua jomblo pada panas kan? Kepancing emosi ya? Apalagi yang baca cuman bisa gigit jari sambil guling aja. Kiri. Gemes banget ya. Oke, kita lanjut. Nama pacarnya Ardi ini adalah Tara. Kata Ardi, si Tara ini adalah cewek manis yang suka kasih kejutan-kejutan kecil buat si Ardi. Kadang tiba-tiba bawa kopi buat si Ardi yang lagi lembur. Kadang juga ngasih hadiah lucu waktu si Ardi ini lagi ulang tahun. Padahal si Ardi mah juga lupa kali sama tanggal ulang tahunnya. Pokoknya, saking sweetnya, si Ardi ini nggak perlu nambahin gula lagi di kopi dia. Udah dikasih gula tuh sama si Tara. Dan Ardi sebagai cowok tentunya nggak mau kalah romantis dong. Akhirnya dia balas dendam. Maksudnya balas pengen romantisan juga tuh sama si Tara. Tentunya dia ngerencanain kejutan yang spektakuler. Nah, ternyata niat si Ardi tadi nggak sekedar omongan doang. Dia nggak main-main. Akhirnya, dia pun menyusun rencana berbulan-bulan sebelum hari H, surprise itu dikasih buat Tara. Ini nge-surprisein pacar atau mau bikin skripsi sih sebenarnya? Atau jangan-jangan mau lamar kerja di NASA ya? Serius deh Ardi, yang bener aja kamu. Dah, intinya si Ardi itu mau nge-surprisein si Tara sekalian ngerayain anniversary mereka yang ketiga. Nah, jadi konsepnya si Ardi ini nggak mau yang ngasih surprise biasa aja dengan ngasih cincin terus misalnya bilang marry me sambil berlutut. No, si Ardi maunya lebih epic lagi dari itu. Jadi dia udah nyiapin tuh segalanya. Dari booking restoran romantis dengan pemandangan kelap-kelip lampu kota yang bikin mata silau, nyewa dekorasi bunga dan lilin yang banyaknya kayak kebun bunga nasional. Dan tahu nggak yang paling epic apa? Dia sampai belajar nyanyi sama main gitar selama 3 bulan penuh. Sobs, demi memenuhi rencananya itu, si Ardi sampai latihan di kamar mandi. Sampai sabun dan sampo pun bosen dengerin suara dia. Pernah juga tuh, si Ardi sampai ditegur sama ibunya. Gara-gara jam 11 malam, mulut si Ardi ini udah nyaring banget. Ya sebenarnya dia latihan buat bilang ke si Tara nanti, "Tara, would you marry me?" Sambil ngegenjreng gitar pula. Semua dia lakuin secara diam-diam. Cuman temen-temennya aja yang tahu. Temennya bahkan sampai diancam kayak gini. "Awas ya kalian semua, kalau sampai ketahuan sama Tara gue nge-surprisein kayak gini, lu pada gue ceburin ke empang." Yang bikin ini makin gila ya, ini kan rencananya mau surprise di depan orang ya. Tapi masalahnya si Ardi ini ternyata orangnya lumayan pemalu, yang pemalu banget gitu loh. Bahkan tiap kali harus ngomong di depan umum, keringatnya bahkan ngalir deras kayak air terjun Niagara. Sampai teman-teman kantornya pun sering bercanda. Kalau kalian pengen banjir bandang, panggil aja tuh si Ardi, suruh dia presentasi. Dan sekarang, makhluk super pemalu ini nekat mau nyanyi sambil ngelamar di depan seluruh pengunjung restoran. Tapi, yang namanya cinta itu kadang bikin orang nekat. Dan Ardi benar-benar nekat level dewa. Demi Tara, dia siap-siap tuh buat malu-maluin dirinya sendiri. Siap gugup sampai gemeteran, bahkan
bahkan siap digosipin dan direkam sama tamu restoran buat dijadiin konten TikTok. Jadi rencana lamaran spektakuler ini udah disusun sampai detail terkecil. Ardi bahkan udah minta bantuan teman-temannya untuk simulasi dengan sahabatnya yang jadi Tara dadakan dan teman-teman lainnya yang jadi penonton. Tiap weekend mereka latihan dan tiap kali latihan Ardi masih aja gemeteran. Tapi tekadnya udah bulat, nggak ada kata mundur lagi. Hari itu, Ardi bilang dia udah kayak zombie. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa hidup tenang. Kakinya gemeter terus dari bangun pagi sampai berangkat. Perut pun rasanya kayak dikerubungin kupu-kupu. Tapi tetap aja dia semangat banget. Dia pakai kemejanya yang udah disetrika lebih dari 3 kali. Rambutnya pun udah disisir rapi sampai setiap helainya itu menuju ke arah yang sama. Apalagi parfum, nggak usah ditanya. Entah berapa lapis parfum yang dia semprotin ke bajunya itu. Pokoknya siap tampil maksimal kayak udah mau ketemu presiden. Sesampainya di restoran, suasananya berubah menjadi syahdu banget. Ada lilin-lilin kecil, musik-musik lembut yang bikin suasana jadi romantis. Tara pun udah senyum manis dengan dress biru favoritnya. Tapi Tara ini nggak nyadar kalau ini adalah malam spesial untuk mereka berdua. Dia pikir cuma dinner anniversary biasa. Padahal cincinnya aja udah standby tuh di sakunya si Ardi, siap bertempur. Dan tiba saatnya eksekusi. Ardi berdiri dengan posisi jantungnya kayak udah mau loncat tuh dari dadanya. Sambil ngumpulin keberanian, dia jalan tuh ke arah panggung kecil yang memang tempat band resto itu untuk nyanyi. Dia minta izin tuh sama yang lagi nyanyi di atas panggung. Lalu dia pun mulai metik gitar dengan tangan yang rasanya kayak abis dicelupin sama es batu. Saking dinginnya. Di situ tangannya tremor parah. Keringat dingin udah kayak lari maraton 40 km. Tapi dia tetap nyanyi tuh lagu favoritnya si Tara, yaitu Perfect dari Ed Sheeran yang udah dia nyanyikan lebih dari 100 kali. Suara Ardi awalnya pelan banget, tapi makin ke tengah udah semakin stabil. Di situ para tamu restoran pun langsung diam, sendok garpu pun udah berhenti beradu sama piring. Semua mata fokus ke si Ardi. Beberapa udah mulai ngangkat HP tuh, siap-siap ngerekam momen romantis ini. Si Tara pun matanya udah mulai berkaca-kaca. Cowok yang super pemalu ini bisa juga ngelakuin hal yang kayak gini. Lalu kemudian di tengah lagu Ardi tuh kayak ngerasa ada yang nggak beres. Tiba-tiba dia ngerasa ngos-ngosan kayak abis naik tangga 10 lantai. Jantungnya makin deg-degan parah. Pandangan matanya mulai blur kayak abis ngeliatin kacamata orang -10. Terus suaranya kayak ngerasa hilang arah. Tapi Ardi tuh tetap maksa buat nyanyi. Aku udah latihan 3 bulan masa gagal kayak gini sih, kayak gitu kata si Ardi. Pas sampai di bagian klimaks lagu tuh, bagian yang harusnya jadi yang paling romantis. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Bagian yang Ardi harusnya berlutut dan ngeluarin cincin, tiba-tiba ternyata si Ardi jatuh pingsan. Waduh, ini juga bukan gimmick acara biar greget. Ini beneran kejadian. Gitarnya jatuh duluan, disusul badannya tuh yang ambruk kayak pohon ditebang. Orang-orang di restoran itu pun langsung panik seketika. Pengunjung pada teriak kaget dan pegawainya pada lari kocar kacir tuh. Manajer restoran langsung telepon tuh ambulans. Ada yang nyari minyak angin di tas dan tentunya ada yang bingung tuh mau ngapain. Ya cuman lihat aja. Kalau Tara jangan ditanya, dia langsung lari tuh ke panggung. Dia agak panik tuh sambil nepuk-nepuk pipinya si Ardi yang udah pucet kayak mayat hidup. Sayang bangun dong, kok malah pingsan sih? Teriak si Tara dengan panik. Ambulans dipanggil dan datang dalam waktu 10 menit. Tara ikut panik dan langsung naik tuh ke ambulans. Setibanya di UGD, para perawat pun langsung dengan sigap
Begitu melihat kondisi si Ardi yang wajahnya udah pucat kayak tembok rumah sakit, dan tentunya Ardi terlihat sangat dehidrasi, kelihatan banget dari bibirnya yang kering banget. Dan ya, efek dari perut kosong seharian karena terlalu gugup sampai lupa makan. Saat Ardi udah sadar, setelah kurang lebih beberapa lama pingsan, dia tuh masih berbaring lemes dengan selang infus tuh di tangannya, kayak habis bertarung melawan naga. Si dokter pun bilang, stres berat pak, belum makan seharian dan dehidrasi. Lain kali kalau mau ngelamar, jangan lupa sarapan dulu ya pak, kata dokter UGD sambil geleng-geleng kepala. Itu dokter antara kasihan apa geli sih sebenarnya? Ya udahlah, itu kan cerita Ardi. Gak lama setelah itu, si Ardi ini minta Tara untuk mendekat. Tangannya yang masih lemah menggenggam tangan Tara, terus dia ngomong dengan suara yang pelan banget. Maaf ya, aku gagal kasih kejutan romantis buat kamu. Harusnya kita dinner romantis, malah jadi kayak drama UGD begini. Tapi kamu mau nggak nikah sama aku? Tanya Ardi dengan suara serak dan mata berkaca-kaca. Si Tara ini diam sebentar, kayak lagi mencerna situasi yang absurd ini. Terus si Tara tersenyum sambil ngelap air matanya. Maaf ya, kayaknya aku mau nikah sama kamu. Gak peduli cara kamu ngelamarnya kayak gimana. Yang penting kan aku tahu kalau kamu sungguh-sungguh sayang sama aku selama ini. Cie, si Tara bisa aja sih. Dan akhirnya mereka pun jadian lah di malam itu. Dokter yang menangani Ardi dan tahu ceritanya cuma geleng-geleng kepala sambil senyum geli. Ini pertama kalinya saya menangani pasien yang masuk ke UGD karena overdosis kebahagiaan. Menurut sobat semua, apakah cerita si Ardi ini bisa jadi inspirasi kalian buat para cowok-cowok yang mau ngelamar cewek? Bebas sih, yang penting jangan masuk UGD ya. Dan ya, seperti biasanya, kalau kalian punya cerita yang lucu, romantis, nyesek banget, kirim aja ya ke email curhatbarengmetrik@gmail.com. Cerita kamu bisa jadi video selanjutnya yang bakal kita bahas di sini. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita receh lainnya, tapi berkesan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.